Abstrak merupakan ringkasan dari seluruh rangkaian penelitian. Di dalamnya terdapat gambaran ringkas dari latar belakang masalah, metode yang digunakan, dan simpulan penelitian. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut. Pola penyusunan abstrak yang banyak digunakan di dalam jurnal-jurnal ilmiah yaitu pola IMRAT. IMRAT merupakan singkatan dari Introduction, Method, Result, dan Discussion. Kita bahas satu persatu. Pada bagian I atau Introduction, ini memberi gambaran ringkas dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang disampaikan secara ringkas bisa berupa gap atau kesenjangan atau masalah. Bisa juga keunikan dari apa yang akan diteliti. Dan yang paling penting dan wajib ada adalah tujuan penelitian. Ketiga unsur ini tidak selalu dan tidak harus ada, tetapi yang pasti ada adalah tujuan penelitian. Jadi dalam abstrak tidak selalu memberikan gambaran mengenai gap, juga tidak selalu memberi gambaran mengenai keunikan, tetapi yang selalu dan harus ada adalah tujuan mengapa penelitian itu dilakukan. Sebab introduction atau dalam hal ini gambaran ringkas dari latar belakang masalah memberikan gambaran secara singkat alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Berikutnya bagian M atau method. Method ini memberikan gambaran ringkas metode yang digunakan di dalam penelitian. Ada 3 biasanya yang disampaikan, yaitu berupa desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, sekali lagi, tidak harus ketiga unsur ini harus ada. Tetapi paling tidak ada bagian yang menggambarkan bagaimana penelitian itu dilakukan. Berikutnya adalah RA. Ini hanya untuk membuat singkatan ini lebih mudah dibaca ya. R ya, atau result. Result adalah gambaran ringkas dari hasil penelitian. Berikutnya adalah D. Nah, D di sini singkatan dari discussion. Tetapi ini bukan gambaran ringkas dari pembahasan, tetapi gambaran ringkas dari simpulan penelitian. Nah, simpulan ini harus menjawab tujuan tadi, tujuan penelitian. Kita coba identifikasi dari artikel penelitian berjudul The Role of Trust of the Continuancy Usage Intention of Indonesian Mobile Payment Application. Untuk abstrak sudah saya Indonesiakan karena abstrak aslinya berbahasa Inggris. Nah, kita lihat pada bagian introduction. Di sini penulis mengangkat sebuah masalah ya. Di sini ada kata namun ya. Penulis memaparkan permasalahan yang kemudian disertakan gapnya, kesenjangan. Jadi gap itu adalah harapan, teori atau kondisi ideal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berikutnya penulis menyampaikan tujuannya. Penelitian ini menyelidiki kepercayaan sebagai faktor penting dalam mendorong niat penggunaan berkelanjutan payment dan seterusnya. Penulis menyampaikan tujuan penelitian. Berikutnya pada bagian method ya. Hubungan yang dipostulatkan antara variabel-variabel tersebut diuji dengan menggunakan desain survei. Nah, di sini penulis menyampaikan desain penelitian. Berikutnya pada bagian hasil ya.
Dengan 225 responden yang merupakan pengguna e-wallet, penelitian ini menemukan pengaruh positif dari reputasi, keamanan, dan penyesuaian terhadap kepercayaan. Nah, ini hasilnya. Kemudian dipaparkan juga simpulan dari penelitian tersebut secara ringkas. Nah, untuk sumbernya ini dari jurnal terakreditasi dan bereputasi serta terindeks Scopus. Nanti untuk link jurnalnya saya sampaikan di deskripsi. Itu tadi dengan topik ekonomi ya. Nah, di sini saya juga menyampaikan topik pariwisata ya, dengan judul demikian. Nah, kita identifikasi. Dan di sini penulis menyampaikan pada bagian introduction adalah keunikan. Keunikannya apa? Ada pola interaksi yang digunakan di dalam Gunung Padang ya, di Cianjur ya. Di dalam communication model based on local wisdom. Jadi ada pola interaksi yang mengangkat pola-pola kearifan lokal di sana ya. Kemudian peneliti menyampaikan tujuan ya, penelitian untuk mendeskripsikan bentuk penyampaian informasi dengan kekhasan daerah di situs cagar budaya Gunung Padang. Kemudian pada bagian metode, penulis menyampaikan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian juga disampaikan hasilnya dan disampaikan juga simpulannya, gambaran ringkas dari simpulan. Saya berikan contoh satu lagi, yaitu dengan tema perhotelan. Di sini penulis menyampaikan fenomena yang sekarang menjadi sebuah fenomena yang umum ya, tetapi unik gitu ya. Staycation yang semakin populer di kalangan anak muda turut andil dalam peningkatan bisnis di perhotelan. Jadi ada sebuah fenomena bahwa hotel itu tidak saja untuk tempat transit, tetapi bagian dari wisata, dalam hal ini rekreasi. Di orang berekreasi dengan menginap di hotel. Kemudian menyampaikan tujuannya ya. Kemudian bagian metode disampaikan di sini adalah teknik kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan juga dengan teknik survei. Kemudian disampaikan juga analisis yang digunakan menggunakan regresi linear berganda. Berikutnya hasil dari uji F-nya disampaikan secara ringkas, dan kemudian simpulan dari penelitian ini juga disampaikan pada bagian D atau discussion. Untuk tautan jurnalnya nanti saya sampaikan di deskripsi.